Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahyina Allahumma bi sunnatihi wa amitna fi zumratih ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabr dan tawasau bil marhamah. Yang pagi ini kita akan membahas tentang hal-hal seputar masjid. Masjid adalah salah satu instrumen yang penting dalam kehidupan umat Islam. Masjid adalah satu tempat yang paling Allah sukai di muka bumi ini. Sehingga hendaknya kita mengerti tentang apa yang menjadi peran dan fungsi dari masjid ini di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Yang akan kita bahas insya Allah seputar pengertian dan ragam masjid, keutamaan masjid, kekhususan 3 masjid, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masjid, hal-hal yang dibolehkan, yang dilarang, dan bagaimana cara untuk mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Pertama, apa yang dimaksud dengan masjid? Masjid dari kata sajada yasjudu. Sajdan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Ya. Masjadun, misjadun. Jadi masjid ya, masjidun, masjadun, misjadun. Jadi masjid ini dari kata sajada. Sajada artinya sujud. Masjid atau masjid adalah makan, al-makan lis sujud, ismul makan. Jadi tempat yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan tempat. Ya. Tempat untuk sujud disebut masjid. Al-masjid adalah baitus shalah wa maudhi'us sujud min badanil insan wal jama' masajid. Ya, jadi tempat rumah yang dipakai untuk sholat dan maudhi'us sujud min badanil insan. Masjid juga secara bahasa adalah maudhi'us sujud. Posisi sujud dari tubuh manusia. Ya. Posisi sujud ya 7 anggota tubuh kita ya, menempel di tanah, itu namanya sujud. Ya. Ini secara bahasa. Secara istilah, al-buyut al-mabniyah lis-shalah fiha lillahi fahiya khalisatun lahu subhanahu wa li'ibadatihi. Ya, jadi masjid adalah rumah-rumah yang dibangun, yang sengaja dibangun untuk penunaian sholat di dalamnya. Lillahi ta'ala. Dibangunnya pun lillahi ta'ala. Dan tempat itu, rumah-rumah itu yang dipakai untuk sholat itu khalisah lahu subhanahu wa li'ibadatihi. Dibangun hanya lillahi ta'ala dan khusus untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti yang umum. Ya, itulah yang dimaksud dengan masjid. Jadi tempat khusus. Masjid itu tempat khusus. Ya, bukan tempat yang sementara waktu. Kalau sementara waktu namanya bukan masjid. Kadang-kadang dipakai sholat, kadang-kadang tidak. Itu namanya musola, bukan masjid.
Ya, yang kita bilang musola, padahal dia permanen untuk sholat, itu sesungguhnya bukan musola, itu masjid. Jadi ada penamaan yang rancu di kita. Ya, penamaan istilah musola itu tidak tepat. Sesungguhnya itu masjid. Kalau memang dipakai untuk sholat dan tidak dipakai untuk yang lain-lainnya kecuali untuk sholat, itu namanya masjid, bukan musola. Kalau musola dalam pemakaian di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah tempat yang tidak permanen. Kadang dipakai untuk sholat, kadang lebih sering lagi tidak dipakai untuk sholat. Itu namanya musola. Musola artinya tempat sholat. Masjid artinya tempat sujud secara bahasa. Ragam masjid secara umum seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjid. Kullu ardin masjidun, kata Rasulullah SAW. Setiap hamparan bumi ini adalah masjid, bisa dipakai tempat sujud oleh kita semua umat Islam. Tentunya pengecualiannya adalah ya tempat-tempat yang kotor, ya toilet itu bukan tempat sholat, ya. Kemudian tempat menambatkan unta itu bukan tempat sholat. Ya. Kandang hewan itu bukan tempat sholat. Ya. Itu pengecualiannya. Jadi seluruh tempat, kullu ardin masjidun. Ya, setiap hamparan bumi ini adalah masjid. Jadi ini adalah kelebihan ya, syariat Nabi Muhammad SAW yang tidak dikenal dalam syariat agama-agama lainnya. Ya. Di sebagian airport ya, lapangan terbang kita lihat ya, ada multiple religion praying room gitu. Itu sesungguhnya mengada-ada ya, karena dalam ajaran agama lain nggak ada yang seperti kita ya, yang mengenal dalam satu hari 5 kali sholat. Itu dalam agama yang lain tidak ada ya. Kemudian tempat mereka beribadah itu bukan yang semi permanen seperti itu yang kita katakan musola, itu bukan itu. Harus tempat yang benar-benar permanen, yang dipakai untuk, khusus dipakai untuk ibadah mereka. Jadi beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun tidak harus, ya khususnya dalam kondisi darurat ya, tidak harus sholatnya itu di masjid, di tempat yang khusus maksudnya. Ya. Kalau memang kita waktu kita mendesak ya, kita harus sholat di pinggir jalan, sholat saja di pinggir jalan. Ya, orang-orang Arab banyak yang melakukan itu. Makanya di mobil-mobilnya orang Arab itu selalu tersedia sajadah, selalu tersedia karpet. Gitu. Kemanapun mereka pergi, mereka bawa itu. Ya, karena kalau mereka sedang berada di padang pasir misalnya, udah tinggal gelar sholat mereka. Ya, sedang berada di tengah-tengah jalan tol, kalau di kita jalan tol, di sana nggak ada tol ya. Sana gratis semuanya, tapi kualitasnya lebih dari tol. Kemudian tinggal minggir, sholat di pinggir jalan. Kadang pakai sejadah, kadang tidak pakai sejadah. Ya. Di airport, seringkali saya dapatkan dulu khususnya, kalau sekarang ya sudah agak jarang ya, karena mungkin sudah banyak musola gitu. Kalau dulu ya mereka sholat di ruang tunggu, kan ruang tunggu relatif bersih, gitu. Paling debu kan bukan najis, ya. Mereka sholat di ruang tunggu, ya. Jadi nggak harus ke jalan jauh ke musola, nggak harus, sholat aja di ruang tunggu, ya. Karena ya pada prinsipnya kullu ardin masjidun, ya setiap hamparan bumi adalah masjid. Ju'ilatil ardu li ummati masjidan wa tahuran. Ya, telah dijadikan ya hamparan bumi untuk umatku ini sebagai masjid dan sebagai sesuatu yang suci dan menyucikan. Kita boleh ya mengganti wudhu dengan tayamum dalam kondisi tertentu ya.
Tayamumnya dengan apa? Dengan ard, ya, dengan tanah, dengan debu. Ya. Debu yang ada di mana? Di mana saja. Ya. Asalkan kita yakin itu bersih. Nah, ini adalah hadis yang bercerita tentang kelebihan syariat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ju'ilatil ardu li ummati masjidan wa tahuran. Ya, untuk syariat nabi-nabi yang lain tidak dikenal ini. Ya. Ainama adrakat kas salatu fasolli fahuwa masjidun. Kata Rasulullah SAW, dimanapun ya, waktu sholat menemuimu, maka sholatlah kamu. Maka tempat di mana kamu sholat itu masjid. Ya. Saya pernah baca cerita tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ketika beliau dulu masih sekolah, masih kuliah, masih sekolah lah tepatnya ya. Kan beliau berasal dari Albania ya. Albania itu negara komunis. Ya, dulu pengaruhnya dari Uni Soviet. Beribadah itu, ya, agama apapun tidak boleh beribadah. Ya. Sehingga dia sembunyi-sembunyi untuk sholat itu sembunyi-sembunyi. Ya, sampai sempat pernah ya beliau sholatnya itu di toilet. Karena kalau di tempat lain ketahuan ditangkap. Itulah kekejaman komunis ya di zaman Uni Soviet ya. Ya naudzubillah kalau komunis itu kembali bangkit ya di kita, naudzubillah ya. Nah, itu secara umum ya. Secara khusus tempat yang dikhususkan untuk sholat berjamaah dengan rutin. Tempat yang dikhususkan untuk sholat berjamaah dengan rutin itulah masjid. Walaupun bentuknya nggak mirip masjid. Masjid nggak harus pakai kubah soalnya. Nggak harus. Kubah itu ada. Ya. Dulu belum ada mic ini. Pengeras suara dulu nggak ada. Supaya suara imam terdengar oleh makmum sampai saf yang di belakang, dibuatlah kubah. Ya, seperti masjid-masjid di Turki kan banyak banget kubahnya. Ya, itu maksudnya untuk mengantarkan suara dari mihrab sampai ke belakang. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kalau beliau ngisi pengajian, ya, pesertanya itu bisa 4.000-an orang. Ya, bayangkan di zaman itu di tahun 200-an Hijriah. Ya, tahun 200-an Hijriah. 1200 tahun yang lalu. Kalau ada satu acara, ada ceramah yang hadir ribuan orang, itu pengeras suaranya pakai apa? Pengeras suaranya melalui kubah-kubah itu. Suara Imam Ahmad terdengar sampai peserta yang paling belakang, kedengaran. Jadi itulah teknologi kubah. Dipakai kubah itu. Masjid-masjid umat Islam di saat masih konsisten ya fikih masjid itu dilaksanakan itu besar-besar, luas-luas. Kenapa? Supaya bisa menampung seluruh umat Islam menunaikan sholat Jumat dan sholat Id. Sampai sekarang kita lihat di sebagian negara Islam kok masjidnya luas-luas sekali. Kenapa? Karena settingnya itu untuk sholat id. Bukan untuk sholat 5 waktu saja. Ya, jadi jangan protes. Ini masjid besar-besar tapi softnya cuma 3 baris. Ya sholat 5 waktu emang segitu. Karena memang lebar masjidnya. Ya. Tetapi kalau waktu sholat id semuanya tertampung di situ. Karena menurut fikih mazhab tentang masjid, ya, masjid yang bisa menunaikan sholat id itu bukan sembarang masjid. Masjid yang bisa menunaikan sholat Jumat itu bukan sembarang masjid. Masjid yang bisa dipakai untuk sholat Jumat, untuk sholat id disebut masjid jami'. Nah, kalau kita kan suka-suka kita menamakan masjid kita masjid raya, masjid jami'.
Ya, suka-suka kita kan. Nah, dalam fikihnya enggak sembarangan. Ada yang mengatur urusan masjid. Nanti kita enggak ada yang mengatur itu. Yang diatur di kita paling ya ru'yat hilal, ya, paling masalah perkawinan, ya, dan sebagian masalah transaksi keuangan, ya, yang dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional, ya, seputar itu. Ya, yang lain-lainnya itu belum banyak diatur. Ya. Jadi ini sudah ada clue-nya ya tentang masjid sesungguhnya seperti apa sudah muncul ini. Ya, nanti akan kita lebih uraikan lagi di slide yang berikutnya, insya Allah. Di dalam bahan yang saya ambil ya, di dalam referensi yang saya rujuk disebutkan wa khassasahul 'urfu bil makan al muhayya lis salawatil khams liyakhrujal musalli al mujtami' fihi lil a'yad wa nahwiha fala yu'ta hukmuhu wa kadzalika ar-rabat wal madaris ya fa innaha huyyi'at li ghairi dzalik ya. Jadi tempat yang secara kebiasaan dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Supaya orang yang akan sholat bisa berkumpul di dalamnya, begitu juga untuk melaksanakan al-a'yad. Ya. Al-a'yad di sini jamak dari Aid. Ya. Dalam satu tahun itu ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Kemudian dalam satu pekan itu ada hari Jumat. Ya. Umat Islam bisa berkumpul di masjid itu yang secara khusus dibangun untuk kepentingan itu. Ragam masjid, ada masjid jami, masjid dengan sholat Jumat. Masjid yang bisa ditunaikan sholat Jumat di dalamnya. Annahul masjidul ladzi tusalla fihil jumu'ah wa summiya bidzalika li'annahu jama'an nas li waqtin ma'lum. Ya. Kenapa dinamakan masjid jami? Karena masjid yang dinamakan masjid jami itu menghimpun masyarakat Islam untuk menunaikan sholat di dalamnya di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang diketahui, di waktin maklum. Ya, artinya dalam fikih ya para ulama kita, dalam fatwa para ulama kita, sesungguhnya masjid itu ada yang mengaturnya. Mana masjid-masjid yang boleh menunaikan sholat Jumat di dalamnya dan mana masjid-masjid yang hanya sholat 5 waktu saja. Yang kita sebut dengan musola itu diatur oleh siapa? Oleh pemerintah. Ya. Di Malaysia mereka sudah lakukan itu, apalagi di Brunei, di Saudi Arabia, di negara-negara Islam di Afrika Utara. Ya, hampir seluruh negara Islam lah, ya, setahu saya sampai di Turki pun demikian, itu diatur oleh pemerintah. Ya, sampai khotib-khotibnya pun sudah ada dalam daftar pemerintah. Siapa berkhutbah di masjid mana, itu sudah ada listnya, daftarnya ya, pada pemerintah. Ya. Di Malaysia yang mengatur itu adalah Majelis Agama Islamnya, yang ada di negeri-negeri yang jumlahnya ada 13 di sana. Ya, termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Di situ ada Majelis Agama Islamnya. Nah, Majelis Agama Islamnya itulah yang mengatur masjid mana yang boleh Jumatan, masjid mana yang tidak atau belum boleh ditunaikan Jumatan. Ya. Kalau sekira masjid jami'nya sudah padat, sudah penuh, ya, ada satu perumahan yang punya masjid besar, ya, minta izin ke pemerintah untuk bisa juga menunaikan sholat Jumat di dalamnya, akan diverifikasi oleh pemerintah. Ya, akan diverifikasi oleh pemerintah negerinya. Kalau dikira memang pantas, barulah dikeluarkan izinnya dan dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk calon khotibnya itu siapa di sana. Gitu. Itu akan dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, jadi ide ya untuk mendaftar
para khotib, mendaftar para penceramah, itu sudah ada sejak dulu. Di Saudi Arabia ulamanya itu banyak, ya. Tapi yang dapat mimbar itu enggak semuanya, ya. Hanya segelintir saja. Kalau kita masuk Masjid Nabawi misalnya, itu yang antara maghrib sampai isya, ya, kalau kita perhatikan ada yang nyender-nyender di dinding, ya, khususnya dinding sebelah kanan masjid, ya. Kalau ini sof paling depan, kemudian ada yang nyender yang sebelah kanan itu kebanyakan ulama itu. Ya. Walaupun pakaiannya biasa-biasa saja, itu ulama-ulama itu. Banyak orang yang ngerti, kalau mau nyetor hafalan mereka datang ke sana. Ya. Walaupun sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan sekarang ini, siapa yang mau nyetor hafalan setiap ba'da maghrib itu disiapkan, kan? Yang petugasnya relatif masih sangat muda, ya, karena masih mahasiswa. Ya, tetapi sesungguhnya yang nyender-nyender di masjid itu kebanyakan ulama. Jangan-jangan yang nyender di sini ulama semua ini. Ya, jadi nggak semuanya dapat mimbar, nggak semuanya dapat podium mereka. Karena yang boleh mengajar itu hanya orang-orang yang sudah terdaftar. Di Malaysia pun demikian. Ya, saya waktu masih kuliah di Malaysia, nggak bisa sembarangan ngajar fikih, itu nggak bisa. Paling yang bisa saya lakukan yang ngajar alif bata, qiraati, iqra, ya, hanya sekedar itu. Nggak boleh ngajar fikih. Ya. Kalau ketahuan bisa ditangkap. Nggak punya tauliyah, nggak punya surat izin mengajar, gitu. Ya, bisa ditangkap. Jadi nggak sembarangan di sana. Nah, bisa seperti itu, kondisinya bisa seperti itu karena memang sudah ditata dan ada payung hukumnya. Nah, kalau kita kayaknya semangatnya ingin mendaftar, tapi payung hukumnya nggak jelas. Saya dapat informasi ada penataran atau sertifikasi penceramah. Ya. Ini sudah saat itu sudah gelombang keempat. Saya dapat link untuk mendaftarnya Google Form. Saya daftar untuk angkatan keempat atau angkatan kelima. Untuk angkatan kelima karena keempat sudah kelewatan. Sampai sekarang nggak dipanggil-panggil. Dan baru tahu gara-gara ada teman yang share gitu di grup WhatsApp. Ya. Kalau nggak di share saya nggak akan tahu. Ya, artinya itu hanya disebarkan untuk kalangan terbatas. Ya, jadi semangatnya ada, tapi perangkatnya belum disiapkan. Maka wajar kalau kemudian banyak kalangan yang mencurigai, jangan-jangan begitu. Ya, jadi suuzon kita kan. Ya. Baik. Musola. Musola kalau dalam pengertian fikih adalah tanah lapang untuk sholat id. Itu disebut musola. Ya. Jadi bukan bangunan permanen. Kalau bangunan permanen untuk sholat itu masjid. Ya. Cuma masjid ada masjid jami dan ada masjid biasa. Nah, jadi ini dalam fikih ya dan dalam istilah hadisnya. Ya. Kalau disebut musola itu tempat sholat yang tidak permanen. Biasanya bentuknya lapangan yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaksanaan sholat id dan untuk pelaksanaan sholat istisqa. Ya. Kalau di Madinah itu di dekat Masjid Ghamamah. Ghamamah itu artinya awan. Ya. Di posisi itulah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat istisqa. Ya. Jadi musola adalah tanah lapang untuk id, ya, atau tempat-tempat yang bukan disiapkan untuk sholat. Misalnya di beranda rumah Rasulullah sholat, itu namanya musola. Ya, dalam perjalanannya dalam perang Ahzab, ya, dalam perang Khandaq, yang kita saksikan di Madinah itu ada dulu itu ada namanya Al-Masajid As-Saba', ya, Masjid 7. Kenapa dinamakan Masjid 7? Karena memang benar-benar ada 7 di situ. Ya.
7 tempat itu dulunya waktu perang Ahzab terjadi adalah posisi para sahabat. Salah satunya posisi Rasulullah sholatnya di situ. Sholat malamnya beliau di situ. Kemudian dijadikan sebagai masjid. Salah satu masjid yang paling besar di daerah itu namanya Masjid Al-Fatah. Yang kalau nggak salah sekarang ini yang lainnya sudah tidak dijadikan masjid. Yang jadi masjid cuma Masjid Al-Fatah itu saja. Dulu posisi Khandaq itu ya di jalan raya itu posisi Khandaqnya. Jadi tempat yang biasa dipakai untuk sholat sunnah ya, yang tidak permanen itu namanya musola. Di rumah kita ada musola hendaknya. Ya, ada tempat yang kita siapkan memang untuk sholat di sana. Ya, tapi bukan untuk umum. Itu namanya musola. Ya. Jadi musola adalah dari sisi istilah al-fadha was-sahra, ya, tempat yang luas, tempat yang lapang atau padang pasir. Wa huwal mujtama' fihi al-mujtami' fihi lil a'yad wa nahwiha, ya, yang dipakai untuk berkumpulnya umat Islam dalam rangka penunaian sholat Id atau yang sejenisnya. Itu namanya musola. Ya. Kemudian ada yang disebut zawiyah. Nah, zawiyah inilah yang dalam pengertian kita sekarang disebut musola. Ya. Kalau dalam fikih, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebut zawiyah. Zawiyah artinya pojok. Biasanya musola, tempat sholat yang tidak permanen itu ada di pojok bangunan. Ya, ada di pojok-pojok bangunan itu namanya zawiyah. Ya. Dalam bahasa kita itu disebut musola. Ya. Wa yutlaqu 'alal masjid ghairil jami' laisa fihi mimbar. Ya, jadi bukan masjid yang menghimpun banyak umat Islam dan di dalamnya itu tidak ada mimbarnya. Itu namanya zawiyah. Kalau di sini kan ada mimbarnya, nah berarti ini masjid. Gitu. Jadi kalau kita sebut dalam tanda kutip musola, nggak usah disediakan mimbar, karena nggak ada sholat Jumat di situ. Ya. Cukup disediakan ya tempat seperti ini, meja atau podium. Kan beda podium dengan mimbar. Apa beda mimbar dengan podium? Ya. Kalau mimbar ya mirip-mirip lah seperti ini. Jadi ada undak-undakannya ya, ada tangganya. Itu mimbar ya, sebagaimana yang ada di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah ya. Itu ada tangga agak tinggi ke atas ya. Kemudian jadi tangganya ngadap ke depan gitu. Tangganya ngadap ke jamaah. Khotibnya itu naik sampai tinggi ke atas. Itu namanya mimbar ya. Kalau podium yang biasa ada di gedung-gedung pertemuan ya, yang sederhana begitu, itu namanya podium. Ya, jadi beda podium dengan mimbar. Nah, jadi zawiyah atau musola dalam bahasa kita di dalamnya tidak ada mimbar. Ya, kalau ada mimbar berarti itu masjid seharusnya. Nah, artinya kalau yang kita maksud musola nggak usah pakai mimbar. Ya. Baik, itu tentang apa itu masjid. Kemudian keutamaan seputar masjid. Ini ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan di hari di mana tiada naungan selain naungannya. Salah satunya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ya. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau sudah keluar, dia akan merindukan untuk kembali ke masjid lagi. Ya. Kalau nggak sholat di masjid, kayaknya ada yang kurang pada dirinya. Ini adalah manusia atau orang yang hatinya terpaut pada masjid. Ya.
Ini tentang keutamaan merindukan masjid. Ya, orang yang selalu merindukan masjid dengan demikian akan mendapatkan naungan Allah kelak di yaumil akhir. Yang kedua, keutamaan mendatangi masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman, kata Rasulullah SAW. Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, mondar-mandir ke masjid untuk sholat maksudnya ya, bukan untuk ngambil air. Karena saya perhatikan ada di sebagian tempat, itu ada yang mondar-mandir terus ke masjid, maksudnya ngambil air gitu. Ngambil air, sholatnya dia nggak di masjid, cuma ngambil air aja. Ya. Bukan itu maksudnya ya. Ini yang dimaksud adalah orang yang mondar-mandir untuk sholat di masjid. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Ya, jadi bagaimana kita untuk mendeteksi bahwa seseorang itu beriman atau tidak, atau mendeteksi diri kita sendiri. Kita ini orang beriman atau tidak? Nah, bisa dilihat dari sisi ini. Sering mondar-mandir ke masjid untuk sholat atau tidak? Ya. Kalau jarang-jarang, berarti imannya belum. Ya, belum mantap keimanannya. Berikutnya, keutamaan membersihkan masjid. Uridat ala ujuri ummati al-qudhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Dihadapkan kepadaku semua pahala yang diperbuat umatku, sampai-sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam masjid. Jadi ini cerita ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit. Ya, Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat azab, ya, azab yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan kemaksiatan di dunia. Yang melakukan ini akan begini, yang melakukan ini akan begini. Begitu juga yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil, ditampakkan, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya, ya, orang yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid. Ya, mungkin dia lihat di dalam masjid itu ada apa misalnya, kotoran cicak misalnya, ya. Ya, dia buang keluar, nah, itu ada pahalanya dan ada kebaikan yang bisa didapatkannya, ya, kelak di akhirat. Saya teringat sebuah cerita ketika ada seorang sahabiyah, seorang ibu-ibu yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW selalu bersih-bersih di Masjid Nabawi tanpa disuruh. Dengan inisiatif sendiri saja dia bersihkan Masjid Nabawi itu setiap hari. Sampai suatu kali Rasulullah SAW tidak melihat ibu-ibu itu. Beliau tanya kepada para sahabatnya, kemana ya ibu-ibu yang biasa bersihin masjid? Oh, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kapan dia meninggal? Tadi malam. Kenapa kalian tidak bangunin saya? Ya, kata para sahabat, ya segen lah, karena sudah malam. Ya sudah, tunjukkan kuburannya kepadaku. Ditunjukkanlah kuburannya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sholat di depan kuburan sahabiyah itu. Sebagai bentuk apresiasi Rasulullah SAW karena kebaikan si ibu tadi. Ya, Rasulullah sholat sampai bukan dalam sholat jenazahnya, dia sudah dikuburkan, tapi Rasulullah tetap sholat di depan kuburannya. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai dalil bahwa kalau kita terlambat untuk menunaikan sholat jenazah, boleh langsung ke kuburannya. Ya. Tapi tentunya orang-orang spesial gitu ya. Kalau Rasulullah SAW, ya, menunaikan sholat jenazah, isi sholat jenazah itu apa? Doa semua kan? Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula. Ya, satu sajalah. Allahumma gfir laha, ya Allah ampunilah dia. Kalau yang mengucapkan itu Rasulullah, makbul enggak? Pasti makbul. Ya, itulah fadilat para sahabat kalau disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya Rasulullah nggak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya hutang. Ya, karena akan benturan nanti. Ya, Rasulullah sudah berdoa Allah maghfir lahu, sementara dia punya hutang, hukum orang yang punya hutang nggak akan dapat. Ya,
Akan terhalang dia untuk masuk surga gara-gara hutangnya. Nah, di satu sisi dia didoakan oleh Rasulullah, di sisi lain dia masih punya hutang. Jadi ini gimana ini? Dapat nikmat atau bagaimana? Makanya Rasulullah SAW akan mengkonfirmasi dulu ini masih punya hutang nggak? Kalau masih punya hutang udah kalian sholatkan. Maksudnya Rasulullah tidak menyolatkan, tapi bukan artinya itu tidak disolatkan. Itu salah paham. Ya, dulu kan di tahun 2016 marak ini ya. Kalau ada orang yang pro sana, itu nggak disolatkan gitu. Ya. Yang pro kepada atau membela ya penista Al-Qur'an, itu nggak akan disolatkan jenazah gitu. Masjid-masjid nggak ada yang mau nerima ya. Sholat jenazah nggak harus di masjid. Sholat jenazah bisa di rumah, bisa di lapangan. Ya, jadi nggak harus di masjid sholat jenazah itu. Ya, kemudian 1-2 orang saja yang mau menyolatkan, udah itu gugur kewajiban ke atas yang lainnya. Ya. Jadi bukan artinya sama sekali tidak disolatkan. Orang munafik itu bukan tidak disolatkan, tetap disolatkan. Tapi yang nyolatkan siapa ya? Keluarganya saja. Mungkin masyarakat enggan untuk menyolatkannya. Gitu. 1 orang saja sudah menyolatkannya, udah selesai, gugur kewajiban. Ya. Jadi itu maksud Rasulullah SAW tidak menyolatkan jenazah. Rasulullah kalau menyolatkan jenazah pasti jadi imam kan. Nah, jadi itu maksudnya. Kita lanjutkan yang keempat, keutamaan merapikan masjid. Rasulullah SAW amara bi bina'il masajid fid dur wa amara biha an tunadhafa wa tutayyab. Beliau memerintahkan membangun masjid di kampung-kampung dan membersihkan serta memberinya wewangian. Nah, jadi masjid itu memang harus selalu wangi. Kalau kebiasaannya di Mekah dan Madinah itu dikelilingi asap gitu, ya. Asap dari gaharu atau cendana itu dikelilingkan di sekeliling Ka'bah, di sekeliling Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya supaya selalu wangi. Ya, dan parfumnya pun parfum yang luar biasa kualitasnya. Ya. Kalau kita usap ya dinding Ka'bah itu, apalagi Hajar Aswadnya, itu wanginya itu nggak hilang-hilang bisa sampai berhari-hari. Nggak hilang-hilang. Kenapa? Karena memang kualitas parfumnya itu kualitas pertama gitu, bukan KW-KW-an. Kalau yang ada di toko-toko itu kadang kita nggak bisa membedakan ini tempatnya memang eksklusif gitu ya, kotaknya eksklusif, tapi ternyata isinya enggak. Nah, tapi kalau yang ada di dalam Masjidil Haram, ya, wewangiannya itu wewangian yang memang sudah dipilih yang terbaik. Ya. Jadi hendaknya masjid-masjid kita pun selalu wangi. Jangan baunya bau lembab, bau apek. Ya, itu nggak sepantasnya masjid itu bau. Ya. Atau tidak nyaman. Masjid itu harus nyaman. Ya. Sebagai pengurus masjid, kita harus menjadikan masjid yang kita urus itu nyaman bagi para jamaah. Gimana caranya? Karpetnya nyaman, bersih, wangi. Ya. Begitu juga kalau disediakan sarung, disediakan mukenanya juga harus sering dicuci gitu. Ya kan gonta-ganti orang yang memakai kan, ada orang yang bersih, ada orang yang kurang bersih yang memakai. Ya, jadi ya, itu harus hendaknya diperhatikan selalu. Ya. Karena memang masjid itu harus nyaman, ya, bagi seluruh jamaah yang beribadah di dalamnya. Kemudian keutamaan membangun masjid ini sudah populer saya kira. Man bana lillahi masjidan yubtagha bihi wajhullahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid bagi Allah semata-mata ingin mencari ridho Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis muttafaq alaih. Ya. Bagaimana kalau kita tidak membangun, cuma menyumbang saja, cuma punya kontribusi saja? Ya itu termasuk. Ya, itu termasuk. Ya, atau kita urunan untuk membangun masjid. Ya, semua yang
yang menyumbang, yang mendonasikan dananya, yang menginfakkan hartanya untuk terbangunnya masjid itu akan ikut mendapatkan sahamnya gitu ya, di akhirat ya. Kalau orang-orang Arab, mereka tidak mau kalau ingin bangun masjid di negara manapun, mereka maunya sendirian, nggak mau bareng-bareng orang lain, tuh nggak mau. Termasuk yang ada di Saudi Arabia, kalau ada masjid-masjid di pedalaman itu biasanya dibangun oleh satu orang ya, nggak ada yang urunan, itu nggak ada ya. Di Mekah ada Masjid Al-Faqih gitu, yang punya fakih dawajin gitu ya, yang punya peternakan ayam, berikut usaha-usaha cabangnya, termasuk restoran di sana, restoran yang makanannya, masakannya ayam, itu punya masjid yang indah sekali ya, yang mengarah ke Gua Thur ya. Mengarah ke Gua Thur kita akan melewati masjid yang lumayan bagusnya, itu didirikan oleh satu orang saja. Nah, ternyata di kita pun sudah mulai menggejala ini. Ya, banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang tergerak untuk sendirian membangun masjid. Ya, kalau di kita yang ada di Pelangi, Masjid Raya Rahmatan lil Alamin, itu didirikan oleh satu orang. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, jadi pengurusnya pun nggak repot gitu. Ya, nggak repot maksudnya ya untuk menyusun program-program di masjid itu ya tergantung apa yang diinginkan oleh pewakaf. Ya. Corak masjid itu mau seperti apa tergantung pewakaf. Suka-suka pewakaf. Pewakaf pinginnya masjidnya itu begini, begini, begini. Sholat 5 waktunya inginnya subuhnya bagaimana. Itu terserah dia. Gitu. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ini silakan, yang ini jangan. Itu terserah dia. Karena dia yang bangun. Gitu. Ya. Dia yang bangun dan dia punya hak juga ya, untuk mengatur masjid yang dia bangun. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu ketika beliau mewakafkan kebun kormanya, beliau sendiri yang mengaturnya. Kalau mau ambil silahkan ambil, tapi kalau mau dibawa pulang dan dijual jangan. Artinya Umar mengatur ya, harta benda wakafnya. Sudah diwakafkan oleh Umar, tapi Umar masih ngatur-ngatur di situ. Boleh. Begitu juga bangunan atau wakaf dalam bentuk masjid. Ya, yang mewakafkan itu punya wewenang, punya hak. Saya bangunkan masjid dan saya ingin masjid ini begini, asalkan nggak keluar dari syariat gitu ya. Jadi itu ulasan khas di kita. Ulasan khas di kita ada masjid wakaf sepenuhnya oleh seseorang, Masjid Baitur Rahmah pun wakaf oleh satu orang ya. Dan pewakaf pun punya keinginan masjidnya itu harus begini. Sejak awal beliau sudah mengatakan itu. Nggak boleh dilaksanakan, kalau ini nggak boleh pakai masjid saya. Masjid atau masjid ini nggak boleh. Itu sudah diatur dan itu hak dia. Ya, jadi itu bedanya masjid wakaf oleh seseorang dengan masjid yang urunan dalam tanda kutip. Gitu. Ya, kan rata-rata masjid di wilayah kita itu urunan kan, urunan dari para jamaah. Nah, kalau urunan dari para jamaah, maka ya harus dikedepankan syura, musyawarah ya, untuk melaksanakan kegiatan di dalamnya, termasuk coraknya seperti apa itu harus melewati musyawarah. Syura dulu lah ya. Jangan apa ya, sudah di fundraising oleh panitia supaya masjid itu menjadi bagus, indah dan nyaman bagi para jamaah. Setelah selesai ya, di take over sama satu kelompok ya. Yang lain nggak boleh, hanya yang begini yang boleh di masjid ini ya, padahal itu masjid urunan, bukan masjid wakaf gitu. Nah, itu seharusnya jangan yang seperti itu. Itu akan memecah belah persatuan umat Islam yang ada di sekitarnya. Baik, kemudian keutamaan memakmurkan masjid ini di surat At-Taubah ya, ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah
wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi yang memakmurkan masjid itu bukan hanya yang sekedar membangun, yang menjadi pengurus, bukan itu. Kalau ayat sebelum di surat At-Taubah, ya, di sekitar ayat ini, janganlah kalian menganggap orang-orang yang memberi air kepada jamaah itu sebagai memakmurkan masjid, atau yang membangunnya secara dengan mewah itu sebagai orang yang memakmurkan masjid. Bukan itu. Maksud memakmurkan masjid bukan hanya sekedar membangunnya, bukan hanya sekedar menyiapkan fasilitas untuk jamaahnya, bukan hanya itu. Lantas siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang memakmurkan masjid? Ini dia jawabannya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah sifat orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik, ini tentang keutamaan masjid. Ada 3 masjid utama di muka bumi ini yang Rasulullah sebutkan, ya, yaitu Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Al-Masjidul Aqsa. Ya, salat di Masjidil Haram fadilatnya setara dengan 100.000 salat dibanding masjid-masjid lainnya. Dan salat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, setara dengan 1.000 salat di masjid-masjid yang lainnya. Dan salat di Baitul Maqdis setara 500 salat di masjid-masjid lainnya. Ya. Di hadis yang lain, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidaklah boleh menyiapkan perjalanan kecuali untuk 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Ya. Artinya makruh hukumnya kalau kita piknik wisata rohani kemana? Ke Masjid Kubah Emas. Gitu. Ya. Yang ada adalah rihlah menuju salah satu dari 3 masjid ini. Ya. Kalau jamaah haji atau jamaah umroh ke Madinah itu ngapain? Apa tujuan ke Madinah? Untuk ziarah apa, Pak? Ziarah masjid atau ziarah kuburan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak pernah menyarankan kita untuk menziarahi kuburannya. Yang Rasulullah perintahkan kepada kita adalah mengunjungi masjidnya. Ya, jadi jangan salah kita. Ketika kita ke Madinah, yang dituju niatnya itu adalah mengunjungi kota Madinah, mengunjungi Masjid Nabawi Madinah, itu tujuannya. Karena kebetulan kuburan Nabi Muhammad SAW ada di dalamnya, ya sekalian gitu. Ya. Yang ada dalilnya mengunjungi Masjid Nabawi. Ini dalilnya, di antara dalilnya. Ya. Sedangkan menziarahi kuburan Rasulullah SAW itu dalilnya nggak ada. Gitu. Ya, jadi ini yang patut kita koreksi gitu, ya, supaya lebih afdol ibadah kita kalau kita kebetulan ibadah haji atau umroh yang sudah mulai dibuka dan kelihatannya ditutup lagi nih karena Omikron, ya. Allah musta'an. Ya, jadi hanya 3 masjid ini sajalah yang boleh kita persiapkan perjalanan jauh menuju ke sana. Ya. Masjid-masjid yang lain nggak ada. Ya, termasuk ini berkaitan dengan ibadah iktikaf. Ya.
Misalnya ada orang yang bernazar, iktikaf kalau selesai pandemi ini wallahi saya akan iktikaf di Masjidil Haram Mekah. Dia bernazar seperti itu. Dia wajib menunaikan nazarnya seperti yang dia sampaikan itu. Tapi kalau nazarnya saya akan iktikaf 1 malam di Masjid Nabawi Madinah, boleh ditunaikan di Masjidil Haram Mekah. Karena Masjid Haram Mekah lebih afdol daripada Masjid Nabawi. Dan tidak boleh ditunaikan di Masjidil Aqsa. Karena kualitasnya atau fadilatnya lebih rendah dibanding Masjid Nabawi Madinah. Tapi kalau nazarnya iktikaf 1 malam di Masjidil Aqsa, boleh ditunaikan di Masjid Nabawi Madinah atau di Masjid Haram Mekah. Kalau ada yang bernazar iktikaf 1 malam di Masjid Al-Ikhlas komplek Garuda, apakah boleh ditunaikan di Masjid Nabawi Banjarwijaya? Kalau ada yang nazar iktikaf di Masjid Al-A'zam, apakah boleh ditunaikan di Masjid Al-Ikhlas? Jawabannya boleh. Karena nggak ada bedanya antara masjid-masjid itu, nggak ada bedanya, sama semuanya. Masjid Istiqlal dengan Masjid Al-Ikhlas ini sama kedudukannya. Nggak ada fadilat Masjid Istiqlal, apa fadilatnya? Nggak ada fadilat. Masjid Kuba Emas apa fadilatnya? Nggak ada fadilatnya. Sama dengan Masjid Al-Ikhlas. Jadi nggak usah bela-belain ke sana, di sini juga bisa. Gitu ya. Jadi tentang 3 masjid ini, dampak hukumnya ke masalah iktikaf diantaranya. Khususnya ketika ada yang bernazar untuk iktikaf di salah satu dari 3 masjid tadi. Beberapa sunnah seputar masjid. Doa keluar menuju ketika keluar dari rumah menuju masjid, bukan masuk masjid masuk masjid lain lagi doanya. Ketika kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa khalfi nuran wa fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan cahayanya kepada kita dalam seluruh bagian tubuh kita. Ini khusus untuk ketika akan menuju ke masjid. Kalau menuju ke mall nggak usah baca ini. Kalau masjidnya di atas mall gimana? Kalau memang tujuannya ke masjid yang ada di atas Tanah Abang itu kan, mall Tanah Abang itu di atasnya kan masjid bagus itu di atasnya. Nah, itu boleh baca ini. Kemudian memakai pakaian terbaik. Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Bagi kaum laki-laki, pakailah pakaian yang sebagus mungkin dan sewangi mungkin. Ini kaum laki-laki. Bagi kaum muslimah tidak disarankan, bahkan tidak boleh memakai wewangian ketika ke masjid ataupun keluar rumah. Memperbanyak langkah ke masjid. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Tsumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian berjalan menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Untuk mengerjakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkah kakinya ihdaha tahuttu khati'atahu. Salah satu langkahnya akan menggugurkan satu kesalahannya atau dosanya. Wal ukhra tarfa'u darajatahu. Sedangkan langkah yang berikutnya akan mengangkat satu derajatnya. Jadi langkah kaki kanan mengangkat satu derajat, langkah kaki kiri menggugurkan satu dosa.
Nah, kita ketika sampai ke masjid ini berapa langkah? Kalau naik motor gimana? Ya, kalau naik kendaraan gimana? Ya, wallahu sari'ul hisab ya. Allah, perhitungan Allah itu canggih gitu. Kita nggak usah khawatir. Tetapi tetap saja ada ulama yang menyarankan kalau kita ke masjid itu jalan kaki, jangan naik kendaraan. Dulu ada seorang sahabat yang selalu jalan kaki padahal rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Sampai ada seorang sahabat yang nggak tega lihat sahabat ini. Dia tawarkan untuk menumpang di kendaraannya atau dia akan belikan kendaraan untuk dia. Dia bilang, mohon maaf, saya bukan nggak punya kendaraan. Ya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan. Berjalan ya berjalan. Bukan berkendaraan menurut beliau. Benar-benar berjalan ke masjid. Nah, jadi bagi yang mau mantap ya untuk mendapatkan fadilat dari hadis ini, ya benar-benar berjalan kaki, tidak berkendaraan. Apakah yang berkendaraan dengan demikian tidak mendapatkan fadilat ini? Tetap insya Allah akan mendapatkan fadilatnya. Nah, satu catatan lagi, man tatahhara fi baitihi. Kalau kita wudu dari rumah, jangan mengandalkan masjid. Ya. Air wudhu yang ada di masjid khusus bagi yang batal wudhunya. Ya. Sedangkan kita yang dari rumah menuju masjid, harusnya kita sudah punya wudhu dari rumah. Karena fadilatnya ada gitu. Man tatahhara fi baitihi, kata Rasulullah. Apalagi hari Jumat, ketika kita mau Jumatan, jangan mengandalkan masjid. Sayang gitu fasilitas yang ada di rumah kita kalau itu hanya untuk hal-hal yang mubah saja. Ya. Jadi mari kita gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah kita untuk hal-hal yang mendukung ibadah kita kepada Allah. Ya, kalau bisa ngomong itu keran-keran yang ada di rumah kita itu akan bahagia sekali gitu. Ya, ketika ya dia dimanfaatkan untuk kita berwudu sebelum ke masjid. Ya, karena Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah. Jadi ya inilah yang sesungguhnya terjadi pada diri kita setiap kali kita menuju ke masjid dari rumah. Ya, akan banyak dosa-dosa kita yang berguguran dan pahala-pahala yang bertambahan insyaallah. Ketika akan masuk masjid, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, kalau yang singkatnya, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika keluar, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Dengan mendahulukan kaki kiri. Ketika masuk mendahulukan kaki kanan. Dan ketika sampai di dalam masjid, kalau masih sempat, laksanakan tahiyatul masjid. Idza jaa ahadukumul masjid falyusolli sajadataini min qabli ayyajlis. Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum duduk. Rasulullah SAW saat beliau sedang berkhutbah, ada orang yang masuk dan melewati sahabat-sahabat yang sudah hadir terlebih dahulu di dalam masjid. Artinya itu tidak disarankan ya. Kita untuk melewati orang yang sudah ada di dalam masjid, kecuali memang ada tempat kosong. Ya. Bukan seperti orang yang memaksakan untuk menyampai dimanapun dia ingin duduk, dia akan duduk di situ gitu. Ya, hendaknya itu dihindari. Ketika sahabat ini langsung duduk, Rasulullah ketika itu sedang berkhutbah. Ya, Rasulullah katakan, kamu sudah sholat belum? Belum, sholat dulu. Nah, artinya itu boleh dilakukan. Ya, jadi khotib boleh. Ya, ketika melihat ada jamaahnya main gadget, kamu nggak boleh main gadget di sini. Gitu. Ya, jadi menginterupsi khutbahnya itu boleh. Dasarnya apa? Ya hadis ini. Rasulullah SAW menginterupsi khutbahnya
untuk mengingatkan seorang sahabat yang belum menunaikan qobliyah tahiyatul masjid. Jadi ini diantara adab ya ketika kita masuk masjid. Saya persingkat saja ya. Yang kelima, halal yang dibolehkan, tidur di dalam masjid boleh. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ya, bersenandung kebaikan. Maksud bersenandung di sini membacakan syair ya. Konteks khususnya membacakan syair. Ya, Rasulullah SAW punya penyair namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini sejak zaman jahiliyahnya profesinya sebagai penyair. Kelebihannya adalah mampu menulis atau menyusun syair-syair yang bagus, ya, dan banyak hafal syair-syair gitu, ya, tanpa membacanya. Ketika sudah masuk Islam, Rasulullah SAW tetap membenarkan perbuatan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, walaupun itu pernah dibacakannya di dalam masjid. Ditegur sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tapi Hasan bin Thabit mengatakan, aku pernah melakukan hal yang sama, tetapi tidak ditegur oleh orang yang lebih baik dari dirimu. Nah, berarti hal itu boleh, ya. Kemudian makan dan minum di masjid boleh, tidak ada larangan asalkan ya kebersihannya dijaga. Ya, jadi kalau biasanya kan itikaf atau ada iftar jama'i, ya, itu Masjid Nabawi Mekah, Madinah, Masjid Haram Mekah itu Senin Kamis selalu ada iftar jama'i, kecuali di masa pandemi tentunya ya. Ya. Di masa-masa normal itu selalu, dan selalu yang punya stand gitu, ya, bukan untuk takjil, akan rebutan setiap orang yang masuk ke Masjid Nabawi misalnya itu ditarik-tarik ya, supaya mampir di tempatnya. Dia mau puasa mau enggak puasa mampir di situ gitu. Ya. Jadi indah sekali. Ya, kita dipaksa untuk mampir, untuk makan padahal kita enggak puasa. Enggak apa-apa, duduk aja di sini. Ya, karena mungkin targetnya supaya cepat habis saja itu. Ya, mubazir kalau dibawa pulang lagi. Kemudian berolahraga dalam masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah SAW menutupi diriku dengan dirinya ketika aku melihat orang-orang Habasyah bermain tombak di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi ini mirip-mirip tarian gitu. Ya, kayak tarian orang Papua gitu kan. Yang pakai senjata. Ini dilakukan oleh orang Habasyah, oleh orang Ethiopia. Ya, di dalam masjid di zaman Rasulullah nonton. Aisyah ikut nonton di belakang Rasulullah SAW. Ya, itu menandakan perbuatan itu boleh. Gitu. Ya, jadi kita jangan juga terlalu berlebihan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dilarang tidur di dalam masjid. Gitu. Ya. Ya, pakai bahasa-bahasa yang lebih inilah. Kalau dilarang tidur ya, buktinya hadis membolehkan gitu kan. Berarti larangan itu bertentangan dengan hadis. Ya. Ya, paling peringatannya mari kita jaga kebersihan masjid kita. Nah, itu universal jadinya. Ya, itu ada hadisnya kan yang kita tadi sudah bacakan. Dan bagi yang ingin tidur ya hendaknya tetap menjaga kebersihan. Di Masjid Jogokarian ya, kalau ada yang kemalaman, musafir yang kemalaman, sudah disiapkan tempat ya. Kamar ada bantalnya, ada kasurnya, ada AC-nya ya, untuk dia istirahat. Dan bisa juga mengakses ke dapurnya. Di dapurnya ada air panas, ada kopi, ada gula, ada teh, mungkin kadang-kadang ada mie instan di situ. Ya, jadi silakan. Ya. Jadi benar-benar ya umat Islam kalau datang ke sekitar Jogokarian itu merasa Jogokarian itu sebagai masjid dia gitu. Jadi tidak eksklusif, ya, tidak eksklusif. Siapapun merasa nyaman ya kalau berada di dalamnya. Untuk akad nikah, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidduf.
Ya, umumkanlah pernikahan ini, jadikanlah masjid-masjid sebagai tempat penyelenggaraannya dan pukullah rebana untuk meramaikannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi akad nikah boleh di masjid. Ya, walimahnya gimana? Walimahnya ya asalkan bentuknya bukan seperti yang umum di kita, itu boleh. Ya, ada tempat khusus laki-laki, ada tempat khusus perempuan, tidak bercampur aduk, tidak bercampur baur, ya. Kemudian ya tentunya tidak ada musik-musik gitu, ya. Ya jangan dihindari, walaupun itu khilafiyah ya, ada yang mengatakan musik itu haram, ada yang mengatakan musik itu tidak haram, ya. Ya kalau tidak haram berarti makruh lah, ya. Minimal makruh begitu. Ya, jadi sebaiknya dihindarkan masjid-masjid kita dari suara-suara musik. Ya, jadi saya pernah mengingatkan yang biasa mengundang syekh dari Palestina gitu kan. Kan biasanya menyetel video dulu kan, video tentang Palestina gitu. Nah, saya sudah ingatkan, berkali-kali sudah saya ingatkan dan memang itu sudah diindahkan. Silahkan setel video tapi jangan yang pakai musik karena ini masjid. Ya. Walaupun itu tidak haram tapi tidak pantas. Ya. Masjid adalah tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Ini kayaknya sudah mafhum lah ya. Mencari barang yang hilang, mengumumkan maksudnya, mengumumkan barang hilang di masjid. Barang siapa yang kehilangan kunci motor dan seterusnya. Itu jangan di masjid. Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya ya siapkan saja mading, ya, siapkan saja etalase, ya, ditaruh di situ barang hilangnya. Kalau ada yang kehilangan tinggal lihat ke etalase, ya. Kalau di Masjid Haram Mekah itu lost and found, itu ada di dekat Mas'a, ya, tempat sa'i. Bersiul dan bertepuk tangan jangan dilakukan di dalam masjid, ya. Kan kadang-kadang ketika ada penceramah kondang gitu ya, nah, itu tepuk tangan itu nggak pantas. Tepuk tangan di dalam masjid itu perbuatan orang-orang Arab jahiliyah. Wa makana sholatum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Ya, itu secara jelas-jelasan disebut di dalam Al-Quran. Jadi jangan bersiul dan bertepuk tangan di dalam masjid. Datang dengan bau mulut atau bau badan. Nah, ini hindari karena Rasulullah SAW tidak suka. Ya, kalau ada hal yang bau-bau itu di dalam masjid. Yang ketujuh, optimalisasi masjid. Peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah, tempat pelaksanaan ibadah, pertemuan, bermusyawarah, perlindungan, kegiatan sosial, pengobatan orang sakit, latihan atau mengatur siasat perang, penerangan dan madrasah ilmu, berdakwah. Ya, itu peran di zaman Rasulullah SAW. Jadikan masjid seperti rumah kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kanal masjidu baitahu birrauhi warrahmah wal jawaz ala sirat ila ridwanillah. Ya. Bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintas sirat menuju keridhaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya. Ini saja pembahasan tentang masjid, yang tentunya masih banyak lagi yang belum terbahas melalui slide-slide ini, ya. Bisa dilanjutkan dalam tanya jawab insyaallah. Wabillahi hidayah taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.